Halo guys. Oke, hari ini kita mau kunjungan nih ke rumah klien untuk program Customer Experience di wilayah Jabodetabek. Mau ke rumah siapa, Mas? Ke rumah klien Exata yang pencairan di bulan Oktober 2023. Yeay. Pokoknya ikutin terus keseruan kita hari ini kalau misalnya kalian kepo. Oke? Oke, let's go guys. Oke guys, hari ini kita perjalanan ke rumah klien yang mau dikunjungi. Gitu. Siapa dia? Tunggu kelanjutannya ya. Oke guys. Oke, sekarang nih kita udah sampai nih di rumah klien yang kita kunjungi untuk program CX-nya. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih, Pak Mat? Selanjutnya nanti kita akan ngobrol bareng sama klien Exata. Mau tahu kelanjutannya? Silakan simak terus ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Sutrisna. Saya bekerja di PT Mewah Mall Indonesia. Dan kebetulan setahun yang lalu saya ditugaskan untuk bekerja di PT Mewah Mall Jepang yang berlokasi di Miekeng, di daerah Prefektur Mie, itu dekat Nagoya. Dan alhamdulillah saya bekerja selama 1 tahun. Kalau cerita keberangkatan saya ke Jepang itu, pertama saya ingin mencari pengalaman ya. Pengalaman tentang budaya, kehidupan, dan lainnya lah. Tentang cerita-cerita orang Jepang itu seperti ini. Akhirnya ada penasaran nih. Tapi alhamdulillah ada kesempatan dari perusahaan, saya diberangkatkan ke Jepang dalam rangka pertukaran karyawan. Nah, dari kesempatan itu akhirnya saya manfaatkan tuh. Sudah saya berangkat. Alhamdulillah genap setahun saya bekerja di Jepang. Saya berangkat ini dari perusahaan PT Mewah Mall Indonesia yang berdiri tahun 2004 itu di Indonesia ya. Nah, dari perusahaan kami ini ada pertukaran karyawan, ada yang beberapa itu ke Mewah Meksiko, salah satunya saya ini ditugaskan ke Mewah Jepang. Kesempatan ini ya alhamdulillah saya bisa menimba ilmu juga di Mewah Jepang. Saya di bagian engineering ya, engineering pemesinan itu di bidang Kanagata, kalau bahasa Jepangnya Kanagata. Kalau pengalaman pahit ya mungkin ya, agak kurang enak itu selama saya berproses di Jepang itu. Saya salah satunya itu, saya punya anak kecil ya, mungkin anak saya sakit-sakitan itu. Akhirnya buat saya berat nih, wah ini gimana nih, bukan godaan siapa namanya, ya tekanan dari keluarga juga. Ayo, ini anak sakit-sakitan gimana gitu, ayah ditanya-tanya terus. Ya akhirnya dengan perjuangan ya alhamdulillah saya bisa melewati setahun. Dan dalam setahun ini ya alhamdulillah saya bisa sedikit-sedikit ngebangun rumah ya. Ini alhamdulillah rumah saya hasil dari saya berangkat di Jepang yang di atas ini. Kebetulan sebelum berangkat ini kan masih di bawah nih. Saya berangkat di Jepang setahun, saya bisa bangun yang atas, bangun lantai 2 lah. Untuk berbagi pengalaman ya, khususnya buat Kohei yang ingin dan akan berangkat ke Jepang, yang pertama mental
harus kita persiapkan. Karena Jepang ini sangat berbeda sama Indonesia. Salah satu dari masalah wataknya, watak kerjanya, terus etos kerjanya. Orang Indonesia yang terkenal santuy akan bertemu sama orang yang sangat gila kerja. Mungkin bisa dibilang gila kerja. Karena orang Jepang itu kalau nggak kerja itu malu gitu. Beda sama orang kita. Orang kita kalau punya penghasilan, udah ngapain kerja gitu. Kalau orang Jepang nggak gitu, dia lebih baik capek tapi menghasilkan. Makanya ketika kita bertemu orang Jepang itu dengan sikap kita yang masih mungkin ke bawah sama kita masih baru lulus sekolah atau apa, sebisa mungkin dipersiapkan. Karena memang orang Jepang itu bisa dibilang keras kalau kita tidak mengerti dan tidak mengenal. Tapi ketika kita sudah kenal, oh ternyata bukannya keras, tapi memang watak orang Jepang itu seperti itu. Sepertinya keras itu. Tapi ketika kita di perusahaan, memang perusahaan kami ya khususnya. Ketika di perusahaan kami itu dia ketika bekerja ya memang keluar bahasa-bahasa damai lah, apalah macam-macam. Tapi ketika sudah berkumpul di luar perusahaan, ngobrol, ngopi, ya lagi, biasa lagi gitu. Untuk urus ranking, alhamdulillah ya, rekan-rekan saya, senpai saya yang telah berangkat ke Jepang dan pulang dari Jepang itu rata-rata untuk urusan ranking itu ke eksakta. Makanya ketika saya tanya ke senior saya, ini untuk urus ranking gimana? Udah serahin aja ke Mas Slamet, ini saya ada nomornya, pokoknya cepat beres ya. Dari situ akhirnya saya hubungi Mas Slamet, ya alhamdulillah 4 bulan pas langsung cair naik 80%. Kalau kepercayaan ya saya hampir 100% ya dari pengalaman saya ini, alhamdulillah. Untuk masalah pengurusan ya, dari masalah pengurusan yang tidak ribet, dari pokoknya saya itu kebetulan online dan tinggal oke Mas dipoto semuanya, nanti kirim ke saya ke Mas Slamet gitu waktu itu. Alhamdulillah dari pengurusan yang sangat simpel dan pencairan yang sangat terbuka itu semua dijelaskan dan buktinya pun diberikan. Pokoknya mantap lah gitu. Hasil apa dari semua yang udah dilakuin itu oke lah. Nah kalau untuk kohai saya yang masih di Jepang ya, kebetulan ada beberapa juga yang mungkin setahun 2 tahun lagi akan pulang. Untuk pengurusan ranking dan lainnya ya, kalau untuk kepulangan misalkan ada membutuhkan keperluan apa, bisa hubungi Mas Slamet, Eksata ya, dari Eksata. Nanti untuk lainnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Slamet itu. Nanti pokoknya untuk pengurusan ranking serahkan saja ke Eksata. Insya Allah amanah. Alhamdulillah ya. Untuk ranking saya yang pertama itu 80% sudah cair, terus 2 minggu kemudian langsung cair lagi yang 20%-nya. Kebetulan saya sedang bangun atas, bukan sedang bangun ya, saya bangun rumah atas itu belum kelar untuk buat plafon. Jadi alhamdulillah dari ini dana ranking ini saya bisa nyelesain lah sedikit-sedikit yang masih ada kekurangan gitu. Jadi saya buat untuk renovasi rumah ya. Alhamdulillah. Halo guys. Oke, kita udah selesai nih buat program TX kunjungan ke rumah klien di daerah Jabodetabek. Nah, buat teman-teman yang mau dikunjungi nih di wilayah Jabodetabek, bisa komen-komen ya. Oke, nanti kita bakal meluncur ke rumah kalian. Betul sekali. Oke, bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Nenkin dan Gensen, ya Eksata.